Yo, balik lagi sama gue di channel Bro Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BNB, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk altcoinnya ya. Bitcoinnya sudah di 2 hari yang lalu sama Solana. Jadi kalian kembali bisa request untuk next altcoin apa yang pengen kalian lihat saya bahas, teman-teman. Sebentar nih, coba saya geser sedikit dulu ya ininya. Nah, ini tengah-tengah gini aja lah guys. Oke ya. Seperti biasa kalian bisa request untuk altcoin apa yang pengen kalian lihat berdasarkan ataupun berbarengan pas saya update Bitcoin ya. Hari ini jadwalnya Bitcoin sama BNB. Udah lama banget nggak bahas BNB ya. Semenjak memang dia udah bikin new all time high. Nah, di sini kita akan lihat juga untuk liquidation heatmap Bitcoin. Memang terdekat secara 3 hari ini dekat chief bahkan ya. Yang cukup tebal tuh di $62.345. Ini sempat adanya rejection, turun sedikit, retracement langsung lanjut naik lagi. Jadi memang progresnya sekarang yang kita lihat Bitcoin mulai mengalami rebound yang cukup lumayan signifikan lah. Lumayan lah bisa dibilang ya. Memasuki awal bulan baru, semangat baru di bulan Juli. Hopefully ini menjadi bulan awal lah ya untuk market bisa perlahan nanjak memasuki bull run, teman-teman. Setelah Mei Juni kita dihantam merah ya, hopefully Juli ini udah mulai ada perbaikan di market. Dan kita lihat juga overall fear and greed index masih berada di level 49, masih belum kemana-mana, masih di situ-situ aja di level netral. Dan ya sekarang ataupun per hari ini hijau royo ya altcoinnya nih. Ada AVAX, ada ya macam-macam, Chainlink ya, ada Near nih ya 9% hampir 10%. Ini ada PP juga ya, ada ICP ya, Render ya, mostly mengalami kenaikan atau pemantulan lah, terdampak juga ataupun terefek juga dari Bitcoinnya yang mengalami kenaikan lumayan juga lah ya. Di sini juga ada Wave ya. Jadi rata-rata naik 5% sampai 20% nih range kenaikannya. Ya cuman mostly memang naik 5% sampai 10%. Dan kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara weekly. Sebenarnya secara weekly ini masih so far so good ya, mampu closing di atas EMA21. Kemarin-kemarin kan ini wah ini berada di bawah nih, udah mau breakdown nih, udah mau jebol dari EMA21. Akhirnya dia closing masih di atas EMA21 di garis warna biru di sekitar 61.600-an dolar nih, masih mampu closing di atas nih. Tadi closingnya di 62.700-an dolar. Ya kita lihat juga sebelumnya juga sempat saya sharingkan. Ini sebelumnya juga sempat kejadian yang sama nih. Ya kita bisa melihat pada pergerakan April dan dari akhir Maret lah sampai pertengahan September. Ya ketika ini adanya transisi naik, wah ini adanya chance nih double top ya, dengan area neckline di sekitar 25.600 dolar. Wah testing dia breakdown lagi di bawah EMA21, kayaknya dia mau jebol nih, balik lagi nih ke 20 ribuan. Akhirnya nggak jadi ya, support quote ini masih mampu menahan, lanjut rebound ya. Kemudian di sini juga saya sedikit reminder, wah ini kayaknya udah jepret atas, kayaknya mau drop ke bawah. Akhirnya rebound juga. Di sini juga terjadi lagi, teman-teman. Ya potensinya double top. Ya dengan area neckline di sini kemarin tuh sempat jebol tapi closing di atas. Akhirnya sekarang ya potensinya ya hopefully ya bisa rebound lagi, bahkan bikin all time high baru yang mungkin ngejar ke sekitar 75.000 sampai 80.000 dolar untuk si Bitcoin secara weekly. Jadi closing secara weekly ini bagus, cukup bagus ya. Dia bikin tail candle panjang ke bawah nih tadi. Kemudian kita bisa lihat juga sebelumnya nih closing yang hampir mirip lah. Tuh, closing yang hampir mirip. Kemudian di sini satu minggu setelahnya adanya bullish candle kecil, baru nextnya lagi bam hijau teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk ini, and maybe ya untuk bulan Juli ini bisa menjadi indikasi awal lah untuk at least si Bitcoinnya. Mungkin kita akan melihat dia bermain di atas range 66.000 dolar. Ya, di atas range 66.000 dolar untuk di bulan Juli ini. Ya, jadi so far so good, kita bisa lihat adanya chance untuk pengulangan seperti ini ya untuk di bulan Juli kali ini. Oke. Dan kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high yang terakhir ke swing low yang terakhir, maka yes kita mendapatkan next area target di sekitar 75.700 dolar sampai 80.400 dolar nih. Ya, di retracement 1,2 sampai 1,6. Nah, ini menjadi next target new ATH yang menurut saya ideal. Nextnya lagi di retracement 2,4 atau di sekitar 91.000 dolar untuk si Bitcoinnya secara weekly. Dan ya ini mungkin akan memakan waktu beberapa minggu ke depan ya, jadi hopefully bisa di-prepare untuk teman-teman sekalian. Minimal kita lihat juga untuk secara dailynya, ya dailynya ini pas banget
dengan pembahasan yang kemarin. Memang dia adanya bearish engulfing di sini. Di sini juga ada bearish engulfing, tapi selama support quote ini nggak jebol, closing masih di atas, ini adanya chance untuk lanjut naik. Dan ini juga masih mampu bertahan. Kita bisa lihat ya, mampu bertahan di atas 60.000 dolar, maka adanya chance untuk naik. Sekarang memang dia sudah break dari SNR sebelumnya, tapi dia lagi testing nih terhadap EMA21 time frame daily. Ya, jadi itu adalah obstacle sekarang yang lagi di testing, dan next target di sekitar 64.500 dolar nih. Box warna biru di atasnya. Jadi ini adalah dua obstacle terdekat. Balik lagi, syarat untuk Bitcoin benar-benar back to bullish adalah break dua area ini, ya mungkin adanya rejection dari sekitar 66.000, retracement untuk dia lanjut naik lagi. Nah, ini adanya transisi, ya back to bullish kembali untuk si Bitcoin. Tapi selama ini kita tidak melihat, maka dari area sini dia malah koreksi dulu. Ya masih potensi aja untuk dia at least sekedar retracement aja sebelum dia lanjut naik. Sebentar ya di sini, atau memang dia udah dia balik kandang lagi ke 60.000 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk Bitcoin secara daily, ketika memang dia udah break, nah retestnya bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia retest dulu, mungkin nanti kita akan bahas di lower time frame. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi at least teman-teman bisa tahu gambarannya. Oh, syaratnya dia break area berapa ketika retracement bisa dimanfaatkan. Oh, tapi kalau misalkan dari area sekarang dia retracement dulu, kita bisa pantau ke lower time frame-nya. Next kita lihat untuk time frame 1 jam yang lebih kecil ya. Jadi memang terakhir kali di sini dia adanya break ya. Break liquidity sweep plus juga testing juga nih terhadap lowest ataupun area support kecilnya di sini di sekitar ataupun pada pergerakan 24 Juni. Di sini mengalami pemantulan dan sempat ketahan di area SNR terakhirnya. Ya di sekitar 61.000 dolar. Adanya reject, and then dia testing kembali ke lowestnya dia di sini. Ya, kemudian mendapatkan reaksi. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, teman-teman. Ya di sini adanya rejection, drop ya. Di sini mantul lagi, ya di sini perlahan dia turun, rejection, testing lagi, boom, yang mendapatkan reaction. Jadi memang di situ adanya buyers yang membeli kembali, dan beberapa area resisten pun sudah dijebolin sama si Bitcoin. Ya, so far so good, dan ya dia lagi testing ya. Tadi itu di sekitar 63.800 dolar, sekitar area itu. Kemudian sekarang adanya koreksi kecil. Nah, yang menjadi concern saat ini adalah, ini coba akan saya ganti dengan box warna putih. Dari area sini juga saya hapus aja biar tidak terlalu banyak ya coret-coretannya, teman-teman. Nah, ini menjadi area yang perlu sekali dipantau untuk posisi saat ini nih. Nah, di area ini ya, ini terakhir saya tarik dari swing high ke swing low si Bitcoin terakhir, dan kita mendapatkan beberapa next area target. And then ini adalah SNR sebelumnya yang bisa sekali untuk menjadi area test untuk si Bitcoin retracement. Coba saya geser dulu, saya adjust biar lebih enak ya. Minimal untuk si Bitcoin, walaupun dia maybe dia tidak langsung seperti ini gitu ya, ngetes ke atas 64 ribuan dolar, dia koreksi dulu, ini bisa menjadi area yang diperhatikan sama teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih tes area sini baru mungkin kita lihat reaksinya seperti apa, apakah strong atau malah dia korektif naiknya. Ya, ini di level-level sekitar 62.300 sampai 63.000 dolar. Jadi range di sekitar ya 700 dolar lah. Di box putih ini sekitar range 700 dolar ini bisa menjadi area yang bisa dipertimbangkan atau area target retracement untuk si Bitcoin secara time frame kecilnya sebelum dia melanjutkan penguatannya. Jadi memang sekarang ini ya masih strukturnya ini kita bisa lihat ya, dia udah break dari high sebelumnya, dia retrace, dia break dari area supply-nya sini, ini lebih bagus lagi untuk si Bitcoin. Minimal kalau kita lihat secara overall-nya di sini kan kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance ya, di sini juga sebuah trendline support. Nah, kurang lebih dia sudah break. Memang sudah break. Kita bisa lihat channelnya ini sudah di break sama si Bitcoin. Tinggal kita nunggu retracement untuk dia lanjut naik dan break lagi next area supply-nya di atas 64.500. Ini menjadi sign yang positif banget untuk si Bitcoin ya. Minimal untuk si BNB. Nah, BNB ini sendiri secara daily kita bisa perhatikan dia sempat nge-spike sampai 720-an dolar. Which is itu nice banget. Di sini coba akan saya marking ya teman, di sini ini menjadi area support kuatnya dia. Kemudian area lebih bawah waktu dia bikin jarum-jarum nakal, jarum-jarum ya grab likuiditas lah ya. Jadi di bagian bawah ini di sekitar 503 sampai 518 dolar, and then yang bagian atas ini di sekitar 551 sampai 567,7 dolar untuk si BNB. Dan untuk resisten terdekat ya di sini beberapa kali sering banget nih nahan laju
penguatannya si BNB. Nah, di sekitar 618 sampai 636 dolar. Jadi ini adalah range area bermain untuk si BNB secara daily. Cuman yang perlu diperhatikan ketika dia reject dari sini strong. Nah, ini korektif, bener-bener korektif banget teman-teman di sini. Ya, kita bisa gunakan juga sebuah trendline support dan dia bergerak dalam sebuah channel. Jadi benar-benar dicicil-cicil bertahap turunnya. Ya benar-benar nih BNB ini salah satu koin yang outperform terhadap si Bitcoin. Ya, kita lihat dari pergerakannya seperti ini juga ya, secara daily-nya. Minimal kalau kita lihat untuk time frame-nya yang lebih kecil seperti 4 jam. Nah, yes, 4 jamnya kita bisa lihat lebih jelas lagi di sini. Dia sudah mampu break dan ini menjadi obstacle terdekatnya dia adalah SNR sebelumnya di sini. Nah, ya. Saya tanda dengan warna merah pertama di sekitar 589 sampai 593 dolar. Jadi sangat wajar ketika memang kita lihat dulu nih untuk si BNB time frame 4 jam dari area sini dia mampu break and retest dulu. Ya, ketika retest baru bisa diperhatikan dan dimanfaatkan, atau memang dari area sini dia mengambil retracement terlebih dulu. Retrace dulu baru adanya reaksi untuk si BNB. Nah, kalau misalkan retracement terlebih dulu yang bisa kita perhatikan adalah di area sini nih. Coba saya markingin. Ini adalah area SNR sebelumnya dia. Nah, di sini ya. Plus ada EMA 21 juga. Ini coba saya tandain dengan warna hijau. Ini menjadi area key levelnya. Di sekitar 577 sampai 579,6 dolar. Sekitar area itu yang bisa sekali diperhatikan kalau saya extend pas juga nih. Tuh, SNR si BNB sebelumnya. Jadi maybe ini yang bisa diperhatikan untuk BNB. Dan kalau kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke previous swing hanya dia, maka ya kita mendapatkan golden ratio nih. Ya 0,5 sampai 0,6. Ya di sekitar ya 576 sampai 578 dolar lah, sekitar area itu yang bisa sekali dimanfaatkan untuk si BNB. Itu golden ratio juga SNR sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan koreksi dulu, retracement dulu, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pada pergerakan BNB. Jadi kalau misalkan BNB yang nanya gimana, ya so far masih cukup oke. Malah yang terakhir kali kita lihat nih oke banget malah untuk si BNB. Ya, jadi kalau misalkan yang nanya apakah BNB di tahun ini akan break ya atau menuju ke all time high baru, ya sangat terbuka lebar ya peluangnya untuk si BNB itu akan mencoba testing pasti ke psikologis level di sekitaran 900 sampai 1000 dolar. Ya, jadi itu bisa menjadi next target untuk si BNB. Minimal ini saya update untuk target terdekatnya dulu, untuk short termnya dulu. Tapi untuk mungkin teman-teman yang memanfaatkan BNB di buluran kali ini, ya berikut tadi juga sudah saya sampaikan untuk target yang long termnya di sekitar 900 sampai 1000 dolar. Jadi memang itu masih make sense lah ya. Kita nggak ngomongin 3000 dolar, 5000 dolar dan sebagainya. Kita ngomongin beberapa target yang masih masuk akal di achieve di buluran kali ini. Jadi palingan itu aja update untuk BNB dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.